Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Bagasir Rambang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang deep learning untuk memenuhi nilai tugas UTS. Nah, yang pertama itu ada machine learning. Machine learning adalah cabang aplikasi dari kecerdasan buatan yang fokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. Aplikasi machine learning membutuhkan data sebagai bahan belajar sebelum mengeluarkan output. Aplikasi sejenis ini juga biasanya berada dalam domain spesifik alias tidak bisa diterapkan secara general untuk semua permasalahan. Machine learning bukan apa-apa tanpa data. Artinya, semua aplikasi machine learning membutuhkan data sebagai bahan training dan untuk dianalisa sehingga mampu mengeluarkan output. Nah, di sini ada contoh gambar dari supervised learning dan unsupervised learning. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Supervised learning adalah salah satu metode pembelajaran mesin di mana hasil yang diharapkan pengguna sudah diketahui atau dimiliki informasinya oleh sistem. Hal ini berarti bahwa metode pembelajaran ini bekerja dengan memanfaatkan kembali data-data dan hasil output yang pernah dimasukkan oleh pengguna atau dikerjakan oleh sistem sebelumnya. Nah, ini seperti pada gambar 1, model machine learning di training terlebih dahulu dengan memasukkan data yang dilabeli sebagai apel ke dalam database dari machine learning tersebut. Lalu user akan memasukkan input sebuah apel dan anotasi ini adalah apel. Maka model machine learning akan mengenali apel tersebut karena sudah ada di dalam database-nya. Nah, sedangkan unsupervised learning, pada unsupervised learning persoalan diproses hanya mengandalkan data yang belum dilatih sebelumnya. Unsupervised learning menggunakan unlabeled training dataset untuk memodelkan struktur dari data, sehingga unsupervised learning bersifat lebih subjektif dibandingkan supervised learning. Algoritma ini mempunyai tujuan untuk mempelajari dan mencari pola-pola menarik pada masukan yang diberikan. Nah, yang selanjutnya itu ada pengertian CNN, Convolutional Neural Network. CNN adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Secara garis besar, CNN tidak jauh beda dengan neural network biasanya. CNN terdiri dari neuron yang memiliki wake, bias, dan activation function. Nah, CNN itu dibagi menjadi dua besar. Yang pertama ada feature extraction layer. Feature extraction layer ini disebut itu karena proses yang terjadi pada bagian ini adalah melakukan encoding dari sebuah image menjadi features yang berupa angka-angka yang merepresentasikan image tersebut. Feature extraction layer terdiri dari dua bagian, convolutional layer dan pooling layer. Nah, yang kedua itu ada fully connected layer. Feature map yang dihasilkan dari feature extraction layer masih berbentuk multidimensional array, sehingga kita harus melakukan flatten atau reshape feature map menjadi sebuah vektor agar bisa kita gunakan sebagai input dari fully connected layer. Nah, yang selanjutnya itu ada TensorFlow dan Keras. TensorFlow adalah salah satu dari beberapa library yang dikhususkan untuk melakukan perhitungan matriks multidimensi yang mana disebut juga tensor secara optimal. Penerapan paling dominan library ini adalah untuk membangun jaringan syaraf tiruan yang di dalamnya penuh dengan operasi matriks. Nah, sedangkan Keras adalah library neural network yang bersifat high level dan dibentuk di atas library lain. Dia membutuhkan library pengolah tensor sebagai back-end-nya. Keras menyediakan beberapa opsi back-end yang bisa digunakan yaitu TensorFlow. Nah, yang terakhir itu arsitektur layer dan hidden layer. Nah, yang pertama ada input layer. Input layer merupakan lapisan yang membawa data masuk ke dalam sistem untuk kemudian diproses pada layer selanjutnya. Nah, yang kedua hidden layer. Hidden layer merupakan lapisan antara input layer dan output layer.
di mana artificial neuron yang memiliki sekumpulan input pembobot wake dan prosedur untuk menghasilkan output neuron melalui activation function. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.